Break? Enggak, alhamdulillah. Yang kesananya macet, masya Allah. Kita mau mulai jam berapa nih? Langsung aja. Ya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Banyak gak Pak nikmatnya Pak? Banyak apa banyak banget nih? Banyak banget. Bisa dihitung gak? La tuhsuha kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kita hitung. Kadang orang ngelihat materi sebagai timbangan banyak dikitnya nikmat, sehingga kalau lagi ini masih tanggal muda nih, kalau udah tanggal tua uring-uringan. Padahal Allah kasih sehat, Allah kasih mata bisa ngelihat, Allah kasih banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi timbangannya hanya saldo di rekening. Makanya ketika Allah izinkan kita nih, Allah berikan kita nikmat Islam. Ada nggak orang-orang di luar yang mencari dulu tuh agama sebelum dapat agama Islam? Ada kan? Allah takdirkan kita lahir udah Islam, alhamdulillah. Allah kasih nikmat iman. Nih nikmat iman luar biasa Pak. Yang gerakin ke sini gara-gara flyer apa gara-gara iman? Iman. Biar flyer mau dikirim tiap detik ya, info kajian. Kalau iman gak gerakin, kau butuh ilmu, kau orang beriman, gak akan Pak duduk di sini. Dan ada dua nikmat lagi yang kadang manusia suka lalai. Rasulullah SAW akan mengabarkan buat kita, nikmatani magbunun fima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. As-siha wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Kalau sehat sibuk tuh, repot, banyak aja urusannya. Ternak teri ya Pak ya? Ada yang tahu ternak teri nggak Pak? Hah? Oh, cewek apa Pak? Ternak apa? Antar anak? Antar anak, antar istri tuh. Pagi antar anak sekolah, siangan dikit jemput, istri ke pasar, ini bolak-balik tiap hari. Tapi kalau dia nggak punya kesehatan, tapi waktu luang banyak. Memang kalau diranjang rumah sakit, boleh kita datang ke kajian? Enggak boleh. Dipanggil sama kepala suster, Bu, mau kemana Bu? Itu tabung oksigen punya rumah sakit. Mau ke kajian di Duta Indah, enggak bakal dikasih. Dan ketika terkumpul nikmat sehat dan waktu luang, kita enggak mau jadi orang yang tertipu. Karena akan datang rasa malas yang membujuk kita agar udahlah kajian Sabtu kajian. Lain hari aja, sekarang waktunya healing start. Akan ada godaan seperti itu. Udah start belanja belum tuh?
Dan ketika Allah takdirkan kita duduk di sini, ini benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yang membawa kita dari bodohnya manusia, enggak tahu apa-apa, jahiliyah. Kalau bapak-bapak pelajari itu gimana masa jahiliyah, ya Allah, menyimpang sekali. Dan atas tuntunan Rasulullah SAW membawa kita menuju cahaya ilahi. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini pertama kali kita ketemu ya. Insya Allah bukan yang pertama dan akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Kita akan membahas apakah zuhud itu gaya atau pilihan. Apa zuhud itu? Ada yang tahu nggak zuhud? Singkat aja 2 kata. Misalnya apa zuhud? Ada hadiahnya nih, stiker nih. Apa zuhud, Pak? Silakan. Hah? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Bener lebih bagus. Apa zuhud itu? Ada mic gak ya di sebelah juga ya? Nggak ada ya? Zuhud itu cinta dunia, takut mati. Nah, nanti dapat hadiahnya. Jadi gini loh, ada yang mendefinisikan zuhud itu hidup sederhana. Ustaz, zuhud itu tawadu, Ustaz. Nah, kita masing-masing insya Allah punya persepsi sendiri-sendiri. Apa gambaran zuhud itu? Kenapa sih Ustaz bahas zuhud? Bahas tauhid lah, ya kan? Bahas akidah lah, bahas ibadah lah, yang penting-penting, yang wajib-wajib. Memangnya kita mesti zuhud? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau nggak zuhud, emang dosa, Ustaz? Kadang ada pertanyaan yang menggelitik yang menggoda kita. Karena gini loh, kita hidup nih di zaman godaan jauh lebih banyak daripada zaman sebelumnya. Teknologi buat kita, ada yang di kantongnya 1, ada yang 2, ya kan? Sibuk membuat kita mengejar materi. Apalagi adanya sosial media. Kalau yang mudaan mainnya Instagram, kalau yang agak tuaan Facebook tuh. Postingannya reuni mulu. Reuni ke Jogja, reuni ke Bandung. Dan seakan-akan kalau diposting itu dapat like tuh kayak seneng banget. Ada yang komen, jawab-jawaban. Dan dunia zaman sekarang nih bukan cuma memikat harta aja. Secara harta itu memikat kita, tapi membuat kita haus perhatian. Pengen dipuji, pengen dilihat, pengen terkenal. Kau berapa followernya? 100. Aneh dong, 1000. Yang nge-like berapa? 10. Aneh dong, 50. Sekarang seakan-akan follower, likes, komen itu jadi mata uang zaman sekarang. Di mana orang-orang mencari kebahagiaan dari perhatian orang lain. Apalagi zaman sekarang gaya hedon ya, hidup bermewah-mewahan itu jadi ujung tombaknya orang-orang untuk pamer, untuk mencari kebahagiaan menurut mereka. Yang bangga naik mobil mewah, ya kan? Yang bangga punya, ayo bantuin Ana, ngapain? Unboxing rumah, ya kan? Kalau kita paling unboxing apa Pak? Mainan katanya. Kita unboxingnya hal-hal sepele, beli obat kutil unboxing, ya kan? Gitu-gitu. Unboxing rumah, lihat dong nih garasi aneh. Garasi udah kayak rumah tipe 36 Pak. Bangga. Jadi zaman sekarang itu orang-orang beli barang bukan atau jasa bukan karena butuh, tapi demi mendapatkan kepuasan emosional atau status di masyarakat. Dan apalagi zaman sekarang barang-barang diproduksi secara cepat Pak, dan mudah diakses, membuat kita terdorong untuk beli lagi. Nabung di celengan, masih ada nggak pakai nabung celengan ayam?
Udah nggak ada start. Mau beli HP yang harganya semotor Beat, celengan ayamnya berjejer, nggak muat kalau satu soalnya. Udah nabung gitu kan, seneng nih, kayaknya cukup nih, alhamdulillah, pecahin celengan, jebret. Datang ke counter HP, beli. Seneng dia. Bawa pulang, diliatin, dipegang-pegang. Awas, anaknya nggak boleh pegang, istrinya nggak boleh pegang. Tar gores. Soalnya belum dikasih anti-gores katanya dia. Pergi dia ke counter besoknya, pasang anti-gores. Yang baru udah keluar lagi HP-nya. Yang baru beli yang nomor 16, yang 17 sudah keluar. Begitulah zaman sekarang. Begitu cepat teknologi. Dan apalagi orang-orang, waduh, glamor di sosial media. Dan orang-orang merasa kalau Anda nggak ikutan tren tersebut, gimana ya? Kayaknya nggak termasuk golongan yang terkenal. Hingga muncul zaman sekarang fenomena macam-macam. Ini Anda nunjukin bahayanya nih zaman sekarang. Kita harus paham dulu bahayanya, baru nanti kita relate sama zuhud itu. Sekarang ada yang namanya FOMO ya Pak ya? Tahu nggak Bu FOMO? Bapak-bapak tahu nggak nih FOMO nih? Nggak tahu? Ini istilah emang Gen Z zaman sekarang, fear of missing out. Jadi ada rasa ketakutan kalau dia ditinggalin sama orang-orang, kalau dia nggak ngikutin gitu juga. Dengar kabar nggak ada orang-orang ngantri di mall subuh-subuh beli boneka Pak, bukan sepatu. Boneka mukanya gini nih. Itu Bapak tahu tuh. Ngantri dari subuh Pak, pakai jilbab nggak pakai jilbab, laki perempuan semua ngantri. Terus sholat subuhnya di mana nggak ngerti Anda? Demi apa? Demi biar dilihat orang, demi bangga kalau dia punya. Kita udah ngaji Ustaz, nggak mungkin kayak gitu. Kita kajian rutin di sini. Kalau nggak ada aneh nggak kajian nih. Iya antum yang pegang kuncinya. Hati-hati, apa nggak pernah kita ada kafe baru buka yuk, ngopi yuk, bahas kajian pekan depan. Atau ibu-ibu, ayo kajian nih, Ustadz Taufik nih, 8.30 kan paling 10:30 selesai, kita ngopi. Ntar bilang sama suami, ba'da zuhur baru kelar. Kan nggak nanya juga kelarnya kapan. Hati-hati, jangan-jangan kita juga kebawa. Atau ibu-ibu nih yang suka bela-belain ngewar PO gamis. Ngeri Pak kalau ibu-ibu mah. Ustaz, kita war PO bisa tengah malam nih Ustaz. Sampai HP suaminya dipinjam juga. Pre-love soalnya nih. Yang warna bitter koko kita belum punya nih. Kita baru punya coklat doang. Padahal kalau dibuka lemarinya, waduh, tuh gamisnya. Suaminya kalau nyari mana baju abak mana ya, di bawah-bawah, ketutupan sama bajunya ibu-ibu semua nih. Hati-hati Bu, ketika kalian ingin lagi, pengen punya gamis lagi, pengen ini lagi, pengen itu lagi, nggak jauh beda sebenarnya. Apalagi zaman sekarang belanja online mudah nggak? Mudah. Ada yang cicilan, ada yang free ongkir, ada yang flash sale. Inilah zaman sekarang. Semua di genggaman tangan kita tuh. Dari HP kita tuh. Di jalanan kita lihat kan, di MRT iklan-iklan yang menawarkan kita untuk membeli. Akhirnya apa? Banyak muslim yang tanpa sadar nih, garis bawah ini, tanpa sadar dia mengejar kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidupnya, tanpa sadar. Karena apa? Memang digiring kita ke arah sana. Kita aja yang kadang nggak sadar. Ana alhamdulillah S2 di marketing ya, Perstia Mulia. Itu kita belajar tuh gimana branding, gimana mempermainkan alam bawah sadarnya manusia biar ngebeli barang, Pak.
dikasih warnanya kuning sama merah, itu mencerminkan bahwa hemat. Terus bagaimana ukuran fontnya, bagaimana di minimarket. Minimarket bukan jualan barang, bukan, jualan lokasi dia. Yang setinggi mata kita lebih mahal, yang jongkok-jongkok lebih murah. Karena apa? Gak banyak orang mau jongkok-jongkok buat beli sesuatu. Kalau brand-brand terkenal mereka nyari yang jongkok-jongkok tuh. Karena apa? Lebih murah sewa lokasinya. Kalau brand yang baru keluar dia eye level tuh. Itu semua strategi, dipelajari semua. Pernah nggak lagi mau beli apa ke minimarket, pulangnya bawa apa? Pernah nggak Pak? Berarti Bapak kena jebak tuh. Pas lagi di kasir ada kan yang dijejerin di situ kan, banyak kan? Itu namanya impulse buying namanya. Jadi beli nggak pakai mikir. Dan macam-macam. Mereka langsung connect tuh ke alam bawah sadar kita. Hati-hati. Makanya kita belajar tentang zuhud nih. Karena godaan tuh banyak. Dan kita lihat godaan itu tiap hari nggak? Day to day basis kita lihat nih. Baru keluar rumah udah iklan tuh. Nggak usah gitu. Kita lihat kajian ya Pak ya. Lihat kajian kan. Kalau YouTube-nya gratisan ada iklan nggak? Ada. Diklik-klik. Kenapa nggak mau ini? Nunggu 5 detik katanya. Padahal ustadznya nggak mau, kita nggak mau berbayar dapat uang dari YouTube tuh nggak mau. Tapi sama mereka dipaksain, kita nggak bisa apa-apa kalau dipaksain kan. Dan mereka yang milih iklannya. Ini ustadz kenapa sih gambar cewek iklan? Lah kita kagak mau, tapi itunya dipaksa begitu. Dan kita harus tahu, kita harus belajar agar kita bisa membentengi diri kita nih dari godaan yang begitu banyak. Dan mengamalkan zuhud ini teman-teman jauh lebih relevan dibandingkan daripada zaman sebelumnya. Apalagi kita yang di kota besar nih, yang di Bekasi, Jabodetabek. Ana pernah tinggal di Jember, di tengah sawah tuh, nggak ada iklan-iklan tuh. Masuk kereta atau pakai bis masuk Bekasi udah mulai itu pusat gadai lah, apalah. Di Jember sawah, siapa mau pasang iklan di sawah? Tenang kita hidup. Dan kita digiring secara masif nih, benar-benar digiring untuk mengukur keberhasilan dari apa yang kita miliki, apa pencapaian duniawi kita. Kita digiring ke arah sana. Dibuat kita menilai, ini paling ya menengah ke bawah lah. Ini. Dari pencapaian, kamu sekolah di mana? Oh, sekolah negeri, universitas negeri. Oh, kamu udah berhasil. Oh, Ana udah beli rumah di sini. Pencapaian duniawi akhirnya. Dan membuat kita bisa tertipu tuh. Padahal hakikat kesuksesan kita, hakikat kesuksesan kaum muslimin adalah bagaimana dia menjadi orang yang taat kepada Allah dan mempersiapkan dirinya untuk pulang ke kampung akhirat. Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah beritahu ke kita, "I'lamu," ketahuilah. Dikatakan annamal hayatud dunya laibu wa lahu, bahwa kehidupan dunia ini permainan. Wazina, dan perhiasan, melalaikan. Wa tafakhuru bainakum, dan kalian saling berlomba-lomba. Wa takatsuru fil amwal, dan kalian saling berlomba-lomba memperbanyak harta. Berlomba-lomba di antara kalian, bermegah-megahan. Wal aulad, kalian saling berlomba-lomba bermegah-megahan dalam harta. Tinggal di mana? Ana di Tangsel, ane dong di Jaksel. Naik apaan? Sepeda. Dia tuh Ducati aneh. Berlomba-lomba bermegah-megahan. Dan anak juga gitu ya. Anaknya berapa Pak? 1. Aneh 2. Bapak 2. Aneh 2 sepasang. Aneh 6.
Kalau orang udah ngaji lain ya Pak ya. Istrinya berapa bro? Ya 1. Kamu sama 1 juga. Sesama 1 jangan mendahului ya kan. Kadang gitu. Saling berbangga-bangga, bermegah-megahan. Hati-hati. Dan ayat ini Allah tutup dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Bahwa kehidupan dunia ini sesuatu yang menipu, kesenangan yang menipu. Yang tadi tuh yang nyelengin buat beli HP baru ya Pak ya. Kalau udah sebulan gimana kira-kira? Bagaimana dia kalau udah sebulan? Biasa nggak? Biasa. Lihat lagi ada iklan baru, kira-kira mau lagi nggak? Mau lagi. Ya yang itu kameranya 3 lagi, aneh cuma 2. Kadang kita nggak perlu, tapi ya pengen-pengen aja. Nanti kalau udah punya lagi, sebulan lagi, mau lagi kan ganti yang baru? Mau. Itulah bahwa kehidupan kita tertipu tuh. Uang habis nyelengin gak berhenti-berhenti. Sampai tukang celengan nanya, Pak beli celengan mulu. Alangkah ruginya kalau kita tertipu. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkinkah tertimpa pada kita? Enggak lah Ustaz, kita udah ngaji Ustaz, kita aman insya Allah. Kajian hadir, ya jalan-jalan juga sih memang. Hati-hati. Kalau hidup kita masih terlalu mudah, terlalu banyak perkara-perkara dunianya, jangan-jangan kita termasuk yang tertipu teman-teman. Walaupun jenggotnya segini, walaupun khimarnya udah kayak baju pengantin sampai belakang tuh panjang. Hati-hati, jangan sampai tertipu kita. Kalau seharian kita ngaji ya sebulan sekali sih Ustaz, sisanya ngopi, jalan-jalan, keluar negeri. Jangan-jangan perkara keseharian kita dunia melulu. Sejatinya bagi orang-orang beriman dunia ini penjara. Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya sijnun, dunia ini penjara lil mu'minin, bagi orang-orang beriman, wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya kaum muslimin, kaum beriman, dan surganya orang kafir. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab syarahnya Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan orang mukmin di dunia ini terpenjara karena dia mesti menahan dirinya dari berbagai syahwat yang diharamkan, yang dimakruhkan. Dan mukmin juga diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan ketaatan, dan ketika ia mati baru ia berhenti. Itu sejatinya orang mukmin. Ana tanya deh, kalau penjahat masuk penjara ya, boleh nggak dia pasipir? Masa nih kangkung mulu sama nasi, ayam geprek lah sekali-sekali, boleh nggak kira-kira? Hah? Aneh aja makan kangkung katanya. Nggak boleh. Pasipir, aneh udah 7 hari di sini, bolehlah sehari-hari jalan-jalan ke rumah saudara gitu, boleh nggak? Nggak boleh, di penjara, terikat dia dengan aturan. Kita juga gitu. Kaum muslimin kita, kaum mukminin kita nih penjara nih. Bukannya syahwat kita ikutin semua. Kita dilarang mengerjakan hal-hal yang diharamkan, yang dimakruhkan. Dan kita diperintahkan mengerjakan ketaatan. Anda tanya, selimut pas subuh sama pas siang lagi dilipat beratnya sama nggak? Benar. Kenapa ada orang-orang kalau mau bangun subuh tuh berat banget ngangkat selimutnya? Ya dia juga syahwatnya. Coba deh selimut dilipat kalau siang palingnya 200 gram ya kan, 500 gram. Coba pas subuh, ya Allah berat banget ini.
malah ditarik lagi, tidur lagi dia. Insya Allah di sini nggak ada yang di luar sana tuh. Itulah ketika diperintahkan sedekah, gimana sedekah? Kalau lagi sholat Jumat, tuh kotak amal jangan lewat sini ya Allah, lewat sono aja. Ya lewat sini lagi ya kan, sampai depan kita nih. Semoga yang di dompet 2000-an semua nih, karena kalau 100 ribu aneh perlu buat kerja ntar dibuka. Astagfirullah, ada 100 ribuan lagi. Keluarin gaya. Sebelah lihat, aduh ada Pak RT lagi, masukin jangan. Di situ godaan semua. Gak mudah memang. Melakukan perintah ketaatan kayak gini deh, duduk begini. Gak mudah. Setan tuh bisikin, enakan mancing, enakan touring, enakan healing, enakan kumpul sama keluarga nonton TV. Banyak yang dibisikin sama syaitan. Dan kalau syahwat kita mengiyakan dan kita mengiyakan, udah tergulung kita. Jadi kalau hidup kita masih banyak jalan-jalannya, menikmati dunianya, jangan-jangan kita masih tertipu nih. Jangan-jangan kita masih cinta dunia, walaupun kita udah sering rajin kajian kitab, udah rutin kajian kitab. Tapi kalau keseharian kita banyakkan perkara dunianya, jangan-jangan kita termasuk yang tertipu. Walaupun udah jadi panitia kajian, Pak, nggak jaminan. DKM Duta ini mah Masjid Al-Ikhlas mana kenal banget Ustaz. Ini lihat HP anda Ustaz, nomor teleponnya lihat nih, us. HP-nya Ustaz semua nomornya. Siang anda makan nama Ustaz ini, malam terjanjian nama Ustaz ini. Hati-hati, kita nggak mau tertipu. Makanya belajar mengenai zuhud ini menjadi bab yang paling penting. Bab yang penting bagi kita. Karena zaman ini dengan segala bentuknya, dunia ini, mereka mulai menggiring dari alam bawah sadar kita. Kalau kita nggak sadar, selesai kita nih. Walaupun kita secara casing udah ngaji, tapi kalau perkara dunia masih banyak yang kita kejar, na'udzubillah. Ada yang mengatakan tadi bahwa zuhud adalah hidup sederhana. Ada yang mengatakan meninggalkan kesenangan dunia. Nih kita belajar tentang zuhud nih, biar paham ya. Ada orang-orang kaum sufi yang mengatakan zuhud itu apa? Itu fokusnya pada akhirat aja. Jadi ada yang pergi ke hutan, tinggal di hutan, makan daun ini, tinggal di hutan. Ada yang tinggal di goa, ada yang di kamar berbulan-bulan, nggak keluar-keluar. Ada yang nggak nikah. Mereka mengatakan hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menurut mereka. Kita lihat maknanya secara bahasa, zuhud itu adalah berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu itu. Jadi syai'un zahidun itu sesuatu yang rendah dan hina. Itu secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menukilnya dari gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan dunia, kehidupan akhirat, afwan. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Jadi makna zuhud itu bukan bahwa seseorang hidup sederhana, benar-benar gak punya apa-apa. Misalnya gini, ana yang penting punya sarung 2 Ustaz, cuci pakai sampai dekil. Ana punya mobil Ustaz, tapi ana mendingan naik umum, mobil biarin aja di garasi. Enggak. Ana enggak mau nikah Ustaz, takut nanti kalau ana nikah ibadah ana terganggu. Itu salah. Rasulullah SAW adalah manusia paling zuhud di muka bumi. Rasulullah SAW menikah Pak,
cari nafkah juga. Jadi kalau ada orang yang bilang dia lebih zuhud dengan tidak menikah, ini pemikiran yang salah. Kalau ada yang menilai zuhud itu di kamar berbulan-bulan gak keluar, itu salah. Rasulullah SAW juga kerja, cari nafkah, menikah, perang, ke masjid. Zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhiratnya. Jadi zuhud ini bukan hanya barang-barang, tapi meninggalkan yang gak manfaat walaupun mubah. Walaupun mubah loh. Bapak-bapak hobinya main sepeda kalau ahad ya kan? Berangkatnya kapan? Habis subuh ya? Habis subuh. Pulangnya? Jam 10, benar. Bukan maghrib, bukan? Bukan. Ada yang pulang maghrib, main sepeda sebentar, ngopinya gak kelar-kelar tuh. Padahal anak istrinya punya hak sama dia. Dia mesti tanggung jawab sama anak istrinya juga. Jadi bukan serta-merta zuhud itu meninggalkan semua perkara dunia, bukan. Tapi menggunakan dunia sebagai sarana menuju akhirat dia. Jadi dunia ini dimanfaatkan sebagai sarana menuju akhirat. Dikatakan ada 3 tingkatan zuhud. Boleh dicatat kalau mau nih ya. Pertama, meninggalkan yang haram dan syubhat. Ini tingkatan level yang paling bawah. Ada yang lebih mulia lagi di atasnya. Yang kedua, ketika dia tidak berlebihan dalam perkara mubah. Mubah boleh, tapi tidak berlebihan. Kalau meninggalkan yang haram jelas lah ya. Nah, yang perkara mubah nih yang kadang-kadang suka bikin bingung. Contohnya apa ya? Makan misalnya. Makan perkara mubah. Tapi kalau makan diniatin, nanti kita wisata kuliner ya. Pagi ini kita mana nih yang dekat sini nih. Nanti abis itu kita mampir ke sana, mampir ke sini. Ngantri 2 jam ngantri itu. Nah, ini berlebihan. Memang kalau mau makan mesti ngantri? Enggak kan? Karena viral aja. Habis lagi FYP Ustaz. Ini donatnya lagi viral nih Ustaz. Nah, ini berlebihan nih. Gak perlu kita ngantri-ngantri. Kecuali darurat ya. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang membuatmu lalai dari Allah. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Meninggalkan sesuatu yang membuatmu lalai dari Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang mubah tapi akhirnya membuat kita lalai dari Allah, ditinggalkan. Dan zuhud ini teman-teman bukan tampilan zahir, kucel gitu kayak nggak mandi ya kan, pakai sendal sobek-sobek tanah, dijahit tambel-tambel gitu, enggak. Jadi bukan berarti yang pakai sendal bolong-bolong itu lebih zuhud daripada orang yang naik mobil mewah, belum tentu. Karena zuhud ini bukan dari casing, bukan dari tampilan. Apa buktinya? Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah penguasa Bani Israel, raja jin dan raja binatang nih. Dan dikatakan Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang makhluk lain gak punya. Namun ia seorang yang zuhud. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat senang sama kuda, Pak.
Dan ulama merincikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan kudanya Nabi Sulaiman ada sekitar 20.000 ekor kuda. Dan kalau dia lihat kuda, dia tuh senang sama kuda. Punya kuda mubah nggak Pak? Mubah. Tapi dia ketika beliau melihat kuda ini melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, disembelih dong kudanya. Allah katakan dalam surat Shad ayat 32. Silakan dibuka surat Shad ayat 32. Faqala inni ahbabtu hubbal khair. Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang dimaksud di sini barang yang baik itu kuda. Surat Shad ayat 32. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Jadi aku menyukai sesuatu terhadap kuda ini yang membuatku aku lalai mengingat Allah. Hatta tawarat bil hijab. Jadi kalau kudanya pada ngumpul nih, Nabi Sulaiman alaihissalam senang sampai lupa sama Allah. Tapi kalau kudanya pergi baru ingat Allah lagi. Jadi terlalaikan oleh kuda-kudanya. Dan bisa lihat di ayat berikutnya, rudduha alayya, bawa semua itu kemari kepadaku. Kemudian dikatakan fatafiqa mashan bisuq wal anak. Jadi dikatakan maka dibawa kudanya kembali, disembelih kudanya sama Nabi Sulaiman alaihissalam, ditebas kakinya tuh, lehernya tebas. Karena apa? Karena melalaikan dia sama Allah. Surat 32 dan 38. Bukan suratnya, ayatnya. Ayat Shad ayat 32 dan 33. Bukan suratnya. Surat Shad ayat 32 dan ayat 33. Jadi jangan-jangan kita pernah kayak gitu. Ketika baru beli motor ya kan, poles terus, semir terus bannya. Akhirnya apa? Lalai mengingat Allah. Atau ada yang hobinya mancing, ya kan? Atau ada yang macam-macam hobi orang. Hati-hati. Kemudian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam nabi, raja, namun bekerja tuh buat cari nafkah, buat kebutuhannya kerja tuh. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan, ma'akal ahadun ta'aman qat. Seseorang tuh kalau dia makan min an ya'kula min amali yadih. Jadi kalau tidaklah seseorang yang makanannya lebih baik daripada yang dia kerja dengan tangannya sendiri. Dan kemudian di lanjutan hadis dikatakan, wa inna nabiyallahu Dawuda kana ya'kula min amali yadih. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dari tangannya sendiri. Maksudnya apa? Kerja juga. Ini raja Pak, masih kerja cari makan. Kadang kita baru Pak RT aja udah gak mau kerja. Cukup kayaknya jadi RT nih. Biar yang lain aja yang kerja. Enggak, kerja juga. Ustadz juga kerja. Punya bisnis, kerja. Karena keutamaan bekerja dengan tangannya sendiri itu. Jadi kalau ada yang mengatakan zuhud itu enggak kerja, ya salah. Dan Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan pengertian zuhud ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, seseorang yang zuhud itu apabila ia percaya apa yang Allah janjikan itu lebih utama dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Karena ia yakin dan beriman terhadap kekuasaan Allah. Pengertian yang kedua, menurut beliau rahimahullah dikatakan, seorang yang zuhud apabila terkena musibah mau kehilangan harta atau meninggal anaknya, dia mengharapkan pahala atas itu dibandingkan musibah itu gak terjadi sama dia. Berat apa berat banget nih Pak? Berat banget.
Dia mengharapkan kalau anaknya tewas bukan nggak jadi meninggal anaknya, ya. Nggak mengharapkan itu. Dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dikatakan oleh beliau, bagi orang yang zuhud itu sama aja antara dia dicela atau dipuji, selama dia tetap berada di jalan kebenaran. Ini orang yang zuhud nih. Kalau dia menganggap dunia penting, tentu dia menganggap pujian orang berarti bagi dia. Karena dipuji nih, syukurlah. Dan bisa jadi ketika dia dicela, dia tinggalkan kebenaran tuh. Apalagi kalau jamaahnya udah banyak, ya kan? Wah, anak kalau ngomong ini begini, nanti jamaah kabur semua nih. Ganti aja deh yang lain. Padahal itu bukan kebenaran, nggak boleh. Mau ditinggalin, mau dibersamai, kalau memang itu jalan kebenaran, jalan terus, bismillah. Biar dimusuhin orang. Apalagi yang udah mulai ngaji, ya kan? Hijrah. Gimana Pak? Berusaha memperbaiki diri, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Pasti ada aja orang-orang yang iseng, yang jahil, yang ngelihat perubahan kita kan. Ada yang muji mungkin, Masya Allah, antum makin soleh ya. Ana bisa melihat cahaya surga di mata antum, luar biasa. Ana pengen kayak antum. Mungkin ada yang memuji seperti itu, atau mungkin ada juga yang mencela kan. Weh, masjid mulu bro, jadi marbot kah? Ada yang mencela. Itu jenggot apa akar gigi, ada aja yang celah. Sekarang, Beb, kemarin ada dicela, Beb, kenapa dong? Dibilang tali helm. Subhanallah, lepas dulu dong tali helmnya. Allahu Akbar. Masa di dalam masjid pakai tali helm kata dia? Ada aja orang macam-macam. Dibilang kebanjiran, dibilang ninja lah ibu-ibu, ya kan? Sabar. Ketika kita dipuji, enggak silau. Ketika dicela, enggak baper. Tapi apa mesti kita balas dengan kata-kata yang pedih? Enggak kan? Ya kadang kan namanya baru ngaji ya, digas sama dia. Ah, dasar lo ahli neraka. Enggak boleh. Harusnya kita mengajak, merangkul kan. Enak loh masjid rumah Allah, kajian juga banyak, dapat minum lagi. Kadang karena gitu, karena mereka nggak tahu. Jadi harusnya kita nggak marah atau tersinggung atau nggak besar kepala, karena kita tahu yang kita kejar adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah janjikan kepada kita. Apa keutamaan zuhud? Insya Allah di sini semua yang hadir pasti mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadir di sini mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar cinta. Dan cinta adalah ruh dari setiap amalan. Bahkan ulama Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan landasan dari semua amalan adalah mahabbah, cinta. Seseorang tidak melakukan sesuatu ibadah kecuali karena dia memang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ana tanya, apakah cukup kita mengaku cinta? Apakah cukup kita mengaku cinta kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak cukup. Karena maaf, pelaku maksiat di sana yang enggak sholat, coba tanya sama dia. Berani enggak mereka bilang enggak cinta sama Allah? Enggak berani. Pasti bilang cinta sama Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan jamaah? Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, kita harus mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berusaha agar dicintai Allah Azza wa Jalla.
Karena kalau cuma ngaku-ngaku, mudah nggak kalau ngaku cinta aja? Mudah, semua bisa ngaku cinta. Tapi apakah semua mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Ini lain cerita. Lalu bagaimana cara agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Ternyata dengan zuhud. Kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan zuhud. Jadi zuhud ini bukan sekedar membentengi diri kita dari gempuran konsumerisme, bukan. Atau meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita, bukan. Namun yang lebih utama dari semua itu, zuhud adalah agar Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Karena dalam hadis yang diriwayatkan dikatakan, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan berkata, ya Rasulullah. Dan laki-laki ini bertanya, dullani ala amalin, tunjukkan, beritahu aku satu amalan. Idza amiltuhu ahabani Allah, jika aku mengerjakan amalan ini maka Allah akan cinta kepadaku. Dan pertanyaan bukan cuma sampai di situ. Ternyata ditambah wa ahabbaniyan nas, dan juga dicintai sama manusia. Sahabat ini bertanya, tanya apa amalan agar Allah cinta sama dia, dan manusia juga cinta sama dia pada saat yang bersamaan. Keinginan yang luar biasa kan? Dan sahabat ini bukan orang-orang bodoh, Pak. Ketika kita mengikuti pemahaman sahabat, insya Allah selamat kita. Sahabat itu tahu ini di zaman Rasulullah SAW adalah waktu untuk bertanya tentang syariat jika nggak tahu. Karena penjelasannya ada di situ. Jadi minta ditunjukkan satu amalan, jika aku kerjakan maka Allah akan cinta padaku dan semua manusia akan cinta kepada dia. Karena gini, kalau kita ingin dicintai Allah, tentu kita berusaha mengerjakan semua amalan-amalan yang diperintahkan kan, dan menjauhi semua larangan-larangannya kan, tanpa kompromi. Namun seringkali ketika kita mulai mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya, kita berusaha mengejar ridho Allah, kadang ridho manusia menjadi jauh, jadi kontradiksi akhirnya. Contohnya gini, ketika udah mulai datang ke kajian, para ibu-ibu, teman-teman wanita paham bahwa kaki adalah aurat. Maka mereka mulai menggunakan kaos kaki. Dan ini kadang malah, kok pakai kaos kaki mulu sih? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan dianggap aneh sama masyarakat kan? Kadang pas lagi lebaran, silaturahim, dulu biasanya cipika-cipiki kan sama sepupunya yang bukan mahram. Pas sudah belajar tahu nih, nggak boleh cipika-cipiki sama bukan mahram, nggak boleh salaman. Langsung dia, nggak asik lagi dia sekarang. Akan dicap macam-macam, dibilang ekstrim lah ya, dibilang kaku, dicap radikal, aneh. Ada aja yang seperti itu. Dan ini suatu mimpi yang luar biasa sahabat ini. Minta suatu amalan yang bukan hanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia, tapi semua penduduk bumi juga cinta sama dia. Angan-angan yang sepertinya sulit buat diwujudkan. Karena faktanya sepanjang sejarah, ketika seseorang berusaha menjalankan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya, akan dimusuhi sama orang-orang sekitar. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ridon nas goyatun la tudrok. Ridhonya manusia adalah tujuan atau cita-cita yang sulit buat dicapai. Namun sahabat ini benar-benar berani berpikir out of the box. Dia berani memberikan pertanyaan yang bisa menggabungkan keduanya. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam?
Apakah jawaban Rasulullah SAW? Tidak mungkin. Tidak. Malah mungkin. Di lanjutan hadis dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah washad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah pada perkara dunia maka Allah akan cinta kepadamu, dan zuhudlah pada perihal perkara-perkara yang ada di tangan manusia maka manusia akan cinta sama engkau. Hadis riwayat Ibnu Majah yang dihasankan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Zuhud, Pak. Solusinya zuhud, biar dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai semua manusia. Kiat yang mudah, nggak pakai biaya, gratis. Semua bisa melakukannya, cuma butuh niat dan kemauan. Kita pun bisa. Yang penting kita punya azimah, tekad yang kuat dan keinginan yang sungguh-sungguh. Bila kita ingin melakukan sesuatu, ya ini kuncinya nih. Bila kita ingin melakukan sesuatu, tahu tuh itu halal, itu mubah, timbang dulu. Ada nggak manfaatnya buat akhirat? Ada nggak manfaatnya buat dunia kita? Kalau kita mau beli sesuatu, timbang dulu, ada manfaatnya nggak buat dunia kita, buat akhirat kita? Kalau kita pindah rumah, ada manfaatnya nggak? Kalau kita pergi ngopi-ngopi sama teman-teman kajian, timbang ada manfaatnya nggak buat akhiratnya? Oh iya Ustaz, kita mau bahas nanti mau bikin tablik akbar, mau bikin daurah gini, boleh. Tapi kalau cuma ngomong ngalor ngidul, bahas sepeda, bahas ini, ada manfaatnya. Jadi kalau tidak ada manfaatnya buat akhirat kita, tinggalkan. Itu baru sikap zuhud. Walaupun kenyataannya misalnya antum seorang pengusaha kaya, aset banyak di mana-mana, tapi kalau dia tahu dia manfaatkan buat akhiratnya, itu bisa benar-benar manfaat, bisa benar-benar jadi orang yang zuhud. Bukan untuk berlomba-lomba memperbanyak harta, saling bermegah-megahan. Ini hati-hati. Kita lihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Kekuasaan kaum muslim ini luar biasa nih di era beliau. Dari barat Afrika sampai kemana tuh? Andalus, timur sampai China mungkin. Ini kalau kita lihat di global ini luas banget, Pak. Kalau mau hidup mewah bisa nggak buat dia? Gampang nggak? Gampang. Khalifah, Pak. Bukan main ini. Tapi apa? Justru yang nggak bermanfaat dia lepaskan. Hartanya dikembalikan ke Baitul Mal. Dia cuma hidup mencukupkan dirinya dari sesuatu yang sedikit, dan ketika wafat nggak ada harta yang beliau wariskan. Lihat Pak, ini pemimpin sejati nih, bukan yang warisannya nggak habis-habis ya. Karena dia tahu bahwa penting buat, dan zuhud bagi seorang yang bisa kaya raya seperti itu lebih berat nggak dibandingkan orang biasa? Berat. Kalau memang sederhana, zuhud lebih mudah. Tapi kalau dunia dibukakan di depan mata, wah, lain cerita. Makanya keimanan luar biasa orang-orang zaman dulu itu. Ternyata agar dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan zuhud. Orang-orang yang bisa memfokuskan aktivitasnya hanya untuk beribadah kepada Allah, merekalah yang benar-benar orang-orang yang mampu zuhud. Karena mereka sadar dunia ini hina dunia ini. Anda teringat sebuah hadis yang Rasulullah SAW menawarkan satu bangkai kambing kan kepada para sahabat ketika ada seorang pedagangnya membawa nih seekor kambing cacat bangkai, ditawarkan kepada para sahabat, kalian mau nggak beli di 1 dirham? Para sahabat mengatakan, enggak ya Rasul, ini biar masih hidup aja nih, kalau bahasa kita ya,
Biar masih hidup aja, cacat gini nggak 1 dirham. Dan nolak, gak mau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya ahwanun 'ala Allah min hazi 'ala ahliha. Dan dunia ini lebih hina bagi Allah dibandingkan kambing cacat ini bagi pemiliknya. Dunia ini hina. Pemiliknya aja jijik, gak mau dia jual. Jijik. Dan dunia ini lebih hina bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, kalau memang dunia senilai salah satu sayap nyamuk, orang kafir gak bakal dikasih minum, Pak. Tapi karena dunia ini hina, dibiarin dikasih minum. Karena memang gak ada harganya, gak ada artinya dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di dunia ini sebentar, jamaah, sebentar. Berapa lama umur umat Rasulullah SAW? Berapa? Antara berapa? Mana ya? Angkat tangan dong, ini ada hadiah nih. Nah, baru nanti buat Bapak. Bapak juga nanti nih ya. 60 sama 70. Ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Ada yang mau tambah 150 enggak kira-kira? Enggak ada. Kemarin ada ibu-ibu tanya gitu, enggak mau Ustaz, ngerepotin katanya. Itu udah turun, skincare nggak mempan udah tuh, dipakai staples kali ya, jepit-jepit biar nggak turun. Nggak ada. Kita antara 60 sampai 70. Imam Syafi'i rahimahullah wafat kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Usianya 54 tahun. Imam Nawawi yang menukil hadis zuhud ini dalam Arba'in An-Nawawi dikatakan udah meninggal kurang lebih 770 tahun yang lalu, Pak. Dan cuma hidup 43 tahun nih. Tapi kita lihat karyanya. Dari 770 tahun yang lalu dibahas, wah udah berapa macam ribu bahasa, Pak. Udah di setiap sekolah kita aja masih bahas sampai sekarang. Dari 770 tahun yang lalu sampai nggak tahu sampai hari kiamat nih. Hidupnya cuma 43 tahun, Pak. Tapi Allah jadikan 43 tahunnya ini penuh keberkahan. Buktinya apa? Dari 770 tahun yang lalu dibahas kitabnya sampai nanti seterusnya. Di pondok-pondok, di pesantren, di majelis taklim, di sekolah. Dan udah berapa generasi nih. Lihat ganjaran pahala yang mengalir kepada beliau rahimahullah. Imam Syafi'i 1200 tahun yang lalu, Pak. Tiap pengajian pasti disebut nama beliau. Iya kan? Seseorang pasti lebih lama di alam kubur dibandingkan dia di dunia. Lalu kenapa banyak manusia yang mati-matian ngejar dunia? Mati-matian ngejar, mati-matian nyari yang gak dibawa mati. Kerja mati-matian. Emangnya kain kafannya mau dikasih kantong bawa ATM? Enggak. Emang koleksi gamisnya mau dibawa, Bu? Enggak. Kadang kita mati-matian nyari yang gak kita bawa mati. Kita lihat ahli sejarah mengatakan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam itu adalah Ramses yang kedua. Ini menurut ahli sejarah ya. Menurut penelitian mereka meninggal di usia 90 tahun dan kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Ini menurut ahli sejarah ya. Dalam surat Ghafir ayat 46 Allah katakan dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wal 'ashiyya. Jadi Allah katakan neraka ini diperlihatkan siang, pagi dan sore hari. Ghuduwwan wal 'ashiyya, pagi dan sore. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa ruhnya Fir'aun ini diperlihatkan kepada mereka nih neraka pagi dan sore hari, Pak. Jadi kurang lebih dari 3000 tahun yang lalu Fir'aun ini udah ngelihat neraka pagi dan sore setiap hari sampai hari kiamat.
Cuma gara-gara hidupnya yang 90 tahun. Hidup cuma 90 tahun mengakibatkan dia setiap pagi dan sore ngelihat neraka tuh. Bandingkan sama ulama tadi, hidup 43 tahun sampai sekarang masih dibahas, masih dapat ganjaran pahala. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengisi hari-hari kita dengan kebaikan yang menyebabkan kita mendapatkan ganjaran ketika kita nanti meninggal? Atau kita terlalu fokus sama dunia yang akhirnya kita menjadi tertipu? Kita lupa, kita mikirin cuma gimana caranya hidup enak tuh, tapi lupa kalau kita pengen sebenarnya mati enak. Yang ada di kepalanya gimana caranya biar punya istri, gimana caranya punya rumah mewah, punya mobil mewah. Makanya Allah katakan dalam surat At-Takatsur, dikatakan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan ini telah melalaikan kau. Kita tersibukkan, terlalaikan dengan perkara dunia, berlomba mengumpulkan, berbangga-bangga dengan harta. Padahal kita harus mempersiapkan bagaimana caranya biar kita mati enak nih, mati selamat, wafat husnul khotimah. Itu kita pengen memiliki amal soleh yang bekal yang banyak dan gak putus walaupun kita meninggal. Itu harapannya. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala khaza Rasulullah SAW bimangkib. Jadi Rasulullah SAW memegang pundakku nih. Faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar, hiduplah engkau bagaikan seseorang yang sedang di perjalanan atau seorang asing, musafir. Kayak kita lagi traveling nih di dunia nih sebentar. Kalau misalnya kita traveling nih Pak, umroh ya misalnya ya, transit di mana? Di Dubai misalnya. Ada nggak yang di Dubai itu udah lagi transit nih, Anda mau keluar dulu deh, mau beli motor, mau beli rumah? Enggak. Tuh bakalan nunggu di bangku tuh. Kapan nih pintu kebuka lagi nih? Anda udah mau boarding nih, udah nggak sabar dia. Sedangkan kita bagaimana? Gua betah. Kita harus fokus sama tujuan kita, nggak terganggu dengan dunia yang sementara. Cuma ambil secukupnya, yang perlu-perlu aja. Karena kalau kita pengen lagi, nggak ada ujungnya, terus dan terus. Jadi fokusnya, kesimpulannya, untuk kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, fokuskan orientasi kita untuk kehidupan akhirat. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta sama kita, Pak. Allah akan manfaatkan kita demi kebaikan kita di akhirat nanti. Itu jika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita ingin dicintai sama manusia, izhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah pada hal-hal yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepada kalian. Berlatihlah diri kita untuk menempatkan diri dengan hati yang lapang. Latihlah diri kita untuk gak tergiur dengan harta orang lain. Hilangkan ambisi untuk berlomba-lomba dalam hal dunia dengan orang lain, apalagi menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Nauzubillah. Jangan terpikir kita untuk menguasai, mendahului atau menyaingi. Ketika kita hidup dengan sikap kita bukan saingan bagi siapapun, orang gak akan menganggap kita saingan juga, Pak. Tapi kalau kita ngeliat, wah dia punya mobil ini, Anda harus beli ini deh, nah, ini tas ini, mobil ini, handphone ini. Akhirnya apa? Orang dia jadi berlomba-lomba, orang akan menganggap dia sebagai pesaing juga. Jika ada sesuatu yang Anda lihat bermanfaat untuk orang lain, biar dia ngambil. Dan jika memang itu milik mereka, nggak ada keinginan kita untuk memilikinya, biarkan aja itu milik dia. Gak perlu tanya, gak perlu penasaran, apalagi ngerebutnya. Oh iya Ustaz,
ada pembagian sedekah Jumat, wah lari berebutan, sama aja. Rezeki kita nggak bakal ketuker. Kalau Ustaz, kita misalnya dioper nih makanan dari sini, wah nyimpen dulu satu, yang belakang masa bodoh. Enggak, udah oper aja. Kalau emang box itu rezeki kita kebagian. Jangan terlalu mikirin, yang penting selamatin diri sendiri. Orang lain mah nanti terserah dia deh. Enggak. Dan ini biasanya kita kenal dengan kata ithar ya. Mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Bisa nggak? Zaman sekarang udah jarang orang yang berbuat seperti itu. Susah. Kadang aqua gelas aja nggak mau dioper. Sibuk buat dia sendiri. Apa ruginya nolongin orang lain? Yang dipikirin dirinya sendiri. Ketika kita melakukan ithar ini, manusia akan cinta sama kita. Dan ini adalah yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 dikatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Padahal mereka tuh ada kebutuhan, ada keperluan. Mereka susah, tapi tetap didahulukan. Mereka punya kebutuhan, tapi mereka tetap prioritaskan saudaranya. Dalam kisah perang Yarmuk dari Abdullah bin Mus'ab Az-Zubaydi. Jadi pada perang Yarmuk ini telah mati syahid Al-Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhaib bin Amr. Mereka itu semua ketika mau diberi minum, Pak, satu orang dalam keadaan kritis, ada yang datang bawa minum. Pas mau dikasih minum, kata dia apa? Ini, yang di sana kayaknya lebih perlu tuh, lihat dia. Ana nanti aja. Bahasa kita gitulah ya. Akhirnya apa? Yang bawa minum ini bawa ke sana. Sampai di sana, ana masih bisa nih. Yang sebelah tuh dia lebih butuh. Ini air minum nih Pak, udah mau meninggal nih, udah kritis. Akhirnya dibawa ke sana. Sampai di sana udah meninggal duluan. Dia balik ke orang kedua udah meninggal. Balik ke orang pertama udah meninggal semua. Padahal butuh ini. Bagaimana dengan kita? Kadang gak butuh aja itu, perebutan. Berat. Sikut-sikutan, dorong-dorongan. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya. Makanya kita harus berusaha tuh selalu bantu orang lain. Perkara dunia biarin. Silakan duluan. Kadang WC aja rebutan. Saya duluan Pak, enggak saya duluan. Emang ada nomor antriannya di situ. Kalau kita senang menolong, senang memberi, sering membantu, memudahkan urusan orang lain, insya Allah kehadiran kita itu akan ditunggu sama orang-orang, Pak. Orang-orang akan cinta sama kita. Iya kan? Tapi kalau kita yang egois, pengen menang sendiri, awas-awas ada Pak itu tuh. Minggir-minggir. Penting bagi kita. Jadi kita harus ngalah terus nih Ustaz sama orang. Nanti kalau kita nggak kebagian gimana? Misalnya ada yang mengatakan begitu, Masya Allah, jazakallah. Ntar kita nggak dapat dong Ustaz nasi boxnya. Dalam hadis Ibnu Hibban dikatakan rezeki ini akan ngejar seseorang seperti ajal mengejar dia. Tahu kisah yang kemarin nggak? Orang mau berangkat umroh, ada kecelakaan di tol. Wah, secara akal udah gak masuk akal nih, kecelakaan itu macet kayak apa, gak bakalan pesawat pergi. Sampai di bandara pesawatnya masih ada, rusak. Nungguin dia. Mau dipikir pakai akal masuk gak? Gak masuk. Tapi rezekinya dia tuh masih umroh memang. Rezeki kita gak bakal ketuker. Kadang iman kita sama takdir aja yang kadang kurang tebel.
Kita harus yakin apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik buat kita, baik itu buruk atau baik. Ajal dan rezeki kita udah Allah takdirkan. Allah udah tulis semua tuh. Usaha banyak, usaha dikit sama aja. Usaha halal, usaha haram sama aja. Gak perlu ada rasa kompetitor sama rezeki. Kita gak mungkin ngerebut rezeki orang lain, dan orang lain gak mungkin ngerebut rezeki kita. Makanya sebagai penutup ya, marilah kita merujuk bagaimana kehidupan pada generasi umat terbaik, pada generasi sahabat yang hidup di bawah naungan wahyu dan didikan Rasulullah SAW. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, aku telah menjumpai suatu kaum dan berteman dengannya. Tidaklah mereka itu merasa gembira karena sesuatu yang mereka dapatkan dari perkara dunia, dan juga tidak sedih ketika kehilangan dalam perkara dunia. Dunia di mata mereka itu lebih hina daripada tanah. Dan ketika beramal kebaikan, mereka bersungguh-sungguh dengan memohon kepada Allah untuk menerima amal kebaikannya. Dan ketika berbuat keburukan, mereka bersedih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Mereka senantiasa dalam keadaan demikian. Dan demi Allah, tidaklah mereka itu selamat dari dosa kecuali atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan juga kepada kita semua yang hadir di sini, dan diberikan kemudahan agar kita bisa menjadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menggunakan dunia ini sebagai perantara untuk pulang ke akhirat, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sadar bahwa tipu daya begitu banyak zaman sekarang yang menarik-narik kita, yang membuat kita tidak sadar kadang-kadang kalau kita nggak ada ilmunya. Dan semoga Allah mudahkan selalu insyaallah. Kita buka sesi tanya jawab ya insyaallah ya. Ayo. Surat Al-Baqarah ayat 161. Sikap kita kepada orang kafir jadi gimana? Coba maksud Bapak gimana yang lebih jelas? Dalam surat Al-Baqarah 161 tentang itu saja. Allah melakukan malaikat nafas itu mereka keadaan kafir. Jadi sikap kita ketika mendengar si orang kafir meninggal, apakah kita itu boleh mengucapkan Jadi kalau ada orang kafir meninggal, apakah boleh kita mengucapkan turut berduka cita? Atau kadang orang-orang bule rest in peace ya Pak ya? Apa bahasa Indonesia rest in peace? Meninggal dalam keadaan damai ya. Nah, apa boleh kita seperti itu? Jadi gini, jamaah, memang dalam Islam diajarkan bagaimana kita berhubungan dengan kaum muslimin, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang kafir, ya kan? Nah, dalam bab berhubungan dengan orang kafir, ketika ada yang meninggal, kita tidak boleh mengucapkan turut berduka cita, atau kita mengucapkan mereka meninggal dengan damai. Kalau kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun boleh. Ya, karena memang semua kita nih akan kembali kepada Allah. Ya kan? Tapi kalau kita menyampaikan misalnya kita ikut sedih gitu nggak boleh. Karena gini, jika seseorang meninggal dalam keadaan kafir dan bisa dipastikan dia meninggal dalam keadaan kafir, di mana dia berada? Sesuai janji Allah. Iya. Dan kita juga tidak boleh hadir di acaranya. Mana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana menerapkan zuhud tetapi orang-orang di sekitar termasuk orang-orang yang bisa dikatakan mewah? Terima kasih Ustaz. Jadi gini, zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh pakai barang mewah. Boleh Pak. Misalnya punya mobil BMW terbaru misalnya, dipakai buat kekajian boleh nggak? Boleh. Bukan berarti zuhud itu harus pakai tas belel, pakai baju sobek-sobek. Itu bukan zuhud itu. Ya. Tadi itu yang pemahaman zuhud yang salah sebenarnya. Bagaimana kalau orang-orang di sekitar termasuk orang-orang yang bisa dikatakan. Jadi gini, ketika kita punya harta, kita manfaatkan untuk akhirat kita. Misalnya punya
uang banyak, kita sedekah masjid, kita bangun pesantren, kita kasih anak yatim, kan itu bermanfaat. Jadi bukan berarti harus hidup. Kemarin ada ibu-ibu, Bu naik apa? Naik angkot. Kan ibu punya mobil, ya. Anda mau zuhud, Ustaz. Kalau dia punya mobil terus dia bisa janjian sama teman-teman yang lain, perempuan-perempuan lain kan, barengan ke masjid bisa kan? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Gitu. Semoga bisa dipahami ya, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah kita menjual produk Israel? Di mana kita semua tahu bahwa Yahudi yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina dan anak-anak mereka yang tidak berdosa, maka supaya tidak ada keraguan dalam hati saya. Jazakallah khairan. Nah, perihal ini sebenarnya sudah diatur sama pemerintah juga kan, dan kita berusaha berhati-hatilah, tidak bermudah-mudahan, karena kalau dibiarkan ya bermudah-mudahan juga jatuhnya. Memang di sini ada beda-beda pendapat mengenai hukumnya. Wallahu ta'ala alam, mungkin berhati-hati lebih selamat dibandingkan ini. Jadi bisa diatur-atur aja. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang tidak membantu kaum Palestina di sana dengan kita ada sumbangsi dalam hal-hal yang menyelisih syariat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz amin wa iyyakum. Benarkah kalau menjodohkan orang-orang dan sampai mereka menikah maka menjodohkan itu mendapat pahala akan dibangunkan rumah di surga? Lalu bagaimana jika yang dijodohkan tersebut bercerai? Subhanallah. Jadi kalau misalnya ngejodohin dapat pahala, terus kalau cerai kita nggak jadi dapat pahala gitu ya. Jadi gini, dalam Islam amal soleh itu bermacam-macam dan kebaikan, dan tentu gini, kebaikan juga bagi kita ketika kita menjodohkan seseorang. Tapi jodoh kita cuma bisa membuat mereka saling berkenalan. Kita nggak bisa membuat mereka jadi jodoh. Tetap aja ketentuan jodoh adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang biro jodoh nggak cocok ya, biro ta'aruf mungkin ya. Karena bukan dia yang jodohin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan dia cocok satu sama lain gitu kan, orang tuanya, ininya secara sekufu dan yang lainnya. Lalu tentu ini adalah kebaikan. Wallahu ta'ala alam, kalau misalnya kita niatkan karena Allah, insya Allah jadi pahala. Tapi kadang-kadang ada yang bangga juga. Ini semua ini jodoh ini. Hati-hati, syaitan gak ridho kalau kita. Karena Rasulullah SAW bangga dengan umatnya yang banyak, Pak. Dan pernikahan adalah cara untuk memperbanyak umat. Gak ada cara yang lain. Nah makanya syaitan gak ridho. Bahkan dikatakan syaitan ini singgasananya, iblis singgasananya di air. Lalu datang iblis yang datang menceritakan, syaitan datang menjelaskan bahwa dia udah mengerjakan ini itu, dan dikatakan sama iblis, kamu belum. Lalu ada datang yang satu, aku telah memisahkan seorang laki-laki dengan istrinya. Nah kamu duduk sini dekat aku, kata iblis begitu. Karena apa? Dia telah membuat satu perbuatan yang paling agung di sisi iblis. Makanya sebagai seorang suami atau seorang istri, kita harus tahu nikah itu ibadah. Nikah itu bukan karena bucin, bukan. Karena kalau cuma bucin ya bisa luntur, karena ganteng, karena kaya bisa luntur. Nikah adalah ibadah, dan sebagaimana ibadah yang lainnya pasti ada masyakoh, ada tantangannya, ada ujiannya. Ketika kita makin belajar, ada yang suaminya nggak mau belajar, ada yang istrinya nggak mau belajar. Tapi ketika Allah mudahkan kita harus tahu, makin dekat kita sama Allah, istri kita makin dekat sama Allah, makin dekat kita berdua nanti insya Allah. Dan tahu gimana cara menjalani kehidupan yang ibadah paling lama kan? Nikah ibadah paling lama, Pak. Ada yang nikah niatnya cuma setahun, nggak ada, nggak boleh juga. Nikah kita itu buat selama-lamanya. Sholat qobliyah subuh paling berapa menit? 2 menit, 5 menit. Nikah lama semenjak ijab kabul sama walinya, itu udah ibadah tuh, sampai aja datang menjemput insyaallah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah. Amin. Ustadz, bagaimana memberitahu teman yang memasang status saat bertamasya, pasang foto ketika anak wisuda atau kegiatan bersama keluarga, sedangkan teman tersebut sudah ikut kajian? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair wa iyyak. Nah, inilah ini masih perihal
dunia ya. Yang bahaya lagi nanti kalau yang perihal ibadah. Berangkat umroh, udah keluar uang, tenaga, waktu, selfie depan Ka'bah. Alhamdulillah, rezeki anak soleh bisa umroh. Hati-hati, ibadah wajib kita jaga baik-baik biar amalannya karena niat kita karena Allah. Memang bab niat ini, bahkan ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dia mengatakan, aku nggak pernah menjaga sesuatu lebih dari niatku, karena jaga niat tuh berat. Mungkin kalau yang umroh tadi dia mengatakan, ya kan anak biar mengajak orang nanti ikut umroh Ustaz, biar pada semangat. Oke, fine, mungkin itu niat awalnya oke. Tapi di tengah gimana? Tiba-tiba ada yang komen, Masya Allah, antum soleh. Oh iya dong. Hati-hati. Atau nggak ada yang komen, tapi lihat tiba-tiba di bawah ada yang posting juga lagi ke Jepang. Dia ke Jepang, aneh dong ibadah. Wah, ujub nggak tuh? Ujub. Ini bab ibadah. Dunia juga gitu. Hati-hati. Karena ada ain ya, ada hasad, ada ini. Jangan buka pintu itu. Dan ain itu nyata, bener-bener. Kalau teman-teman lihat di YouTube ada tuh, ada orang bikin orang Saudi bikin tenda di tengah gurun pasir tuh, mewah banget. Kebakaran, gitu habis. Jadi kalau punya anak suka sakit-sakitan ya, atau bisnis bangkrut terus atau rumah ini, bisa jadi karena ada yang ain, ada yang hasad. Hati-hati, sembunyiin. Nggak ada faedahnya juga post. Mungkin dia bilang, ya salah satu bentuk bersyukur. Bentuk bersyukur bukan seperti itu. Bentuk bersyukur itu ada 3. Pertama, mengucapkan dengan lisan, bersaksian bahwa dia memang bersyukur ini dari Allah. Yang kedua, hatinya yakin memang ini Allah yang memberikan. Dan yang ketiga adalah dia menggunakan nikmat yang Allah berikan sebagai bentuk ibadah-ibadah ketaatan yang lainnya. Bukannya posting di sosmed. Kalau sama keluarga lain cerita ya. Misalnya sama bapak, sama ibu, Bu, alhamdulillah udah sampai di Masjidil Haram nih, masih oke. Nggak mungkin ibu mau hasad sama kita. Tapi kalau kita posting di sosial media yang lihat macam-macam, kenal nggak kenal bisa lihat. Hati-hati. Kita orang Islam harus berusaha menjaga diri kita. Apalagi nanti bisa jatuhnya ke pamer, ke harta, ke ini. Dan gak ada faedahnya buat kita. Ya itu tadi, karena orang-orang haus dengan perhatian. Kadang ada suami istri kalau berantem posting ya Pak, suamiku nih dasar. Berantem aja posting sekarang Pak, bukan cuma harta doang diposting. Makanya semoga Allah jaga kita semua selalu dalam kebaikan insyaallah ya. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Ada? Ibu, ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Ada gak? Cukup ya? Oh enak. Taib. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Menurut info ada tetangga yang meninggal ya. Insya Allah akan disolatkan jam berapa tadi? 11 apa 10.20 Pak? Hah? Oh 10:30. Rencananya mungkin 10:30 di sini. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa ma qiratan? Sahabat bertanya, apa dua qiratnya Rasulullah SAW? Mislu jabalaini azimaini. Jadi seperti 2 gunung yang gede. Jadi kalau bagi teman-teman yang dekat sini atau Allah berikan kemudahan, silakan hadir dan sholat jenazah insyaallah ya. Jam berapa tadi Pak? 10:30 dibawa kemari katanya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita. Jazakumullah khairan. Tadi yang jawab unboxing mainan itu aku, Bi. Iya, aku nomor tadi. Insya Allah akan ketikan pada Sabtu tanggal 16 Agustus jam 9 pagi oleh Ustaz Ahmad Rasid Dasir dengan tema sebab yang menghalangi kita masuk surga. Semoga kita dimudahkan dalam setiap untuk dimasuki. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jemaah yang ada kelonggaran waktu bisa mengikuti sholat jenazah yang akan dilaksanakan jam 10.30 lewat.